Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian hadits-hadits pilihan yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf. Kita di kitab ini sudah akan masuk hadits ke-37 dari 42 hadits yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kata beliau rahimahullahu taala, al-haditsu as-sabi'u wa thalathun, hadits ke-37. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala innallaha azza wa jalla katabal hasanati was sayyiati thumma bayyana dzalik faman hamma bihasanah falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilah wa in hamma fa'amilaha katabaha Allahu indahu asyra hasanatin ila 700 dhi'fin ila ad'afin katsirah wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim terkait dengan catatan amalan baik ataupun buruk yang kita niatkan atau kita amalkan. Kata beliau dari Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas, sepupu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata beliau dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, belum menukil pada apa yang diriwayatkan dari Rabbnya, yaitu ini hadits qudsi, hadits yang Rasulullah riwayatkan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau berkata, Allah Subhanahu wa ta'ala menulis kebaikan dan keburukan yang dilakukan oleh hamba. Semua yang kita lakukan dicatat. Tidak ada yang diluputkan. Tidak ada yang diluputkan sedikit pun. Tsumma bayyana dzalik. Kemudian setelah itu Allah jelaskan bagaimana pencatatannya itu. Maka kata Allah, faman hamma bihasanah. Siapa yang berniat untuk melakukan sebuah kebaikan, falam ya'malha, setelah dia berniat, dia tidak lakukan kebaikan itu, tidak sempat, apakah karena tidak mampu atau karena udzur lain berupa hujan misalnya, angin kencang, lumpur, atau hal-hal lain yang menjadi udzurnya, atau sakit, atau bahkan safar. Bahkan safar. Jadi dia sudah berniat tapi tidak sempat melakukan. Katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Maka Allah akan menulis di sisinya kebaikan yang sempurna. Ini keutamaan kita punya niat baik. Walaupun kita belum mengamalkannya, maka ditulis satu kebaikan sempurna. Wa in hamma fa'amilaha.
Kalau dia berniat, kemudian amalkan. Dia sudah berniat untuk sholat misalnya. Kemudian bertakbir, Allahu Akbar. Dia berniat untuk berwudu. Kemudian dia mulai berwudu. Dia berniat untuk pergi ke masjid. Kemudian dia berjalan ke masjid. Dia berniat apapun berupa kebaikan. Kemudian dia amalkan. Melakukannya. Katabahallahu indahu asyra hasanah. Maka Allah Subhanahu wa taala menulis di sisinya 10 kebaikan. Jadi 1 ditulis kebaikan awalnya 10. Kalau niat dan melakukan. Ila sab'mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Ila ad'afin katsirah, bahkan dilipatkan dengan lipat ganda yang lebih daripada 700 kali lipat. Ini untuk kebaikan. Wa in hamma bisayyi'ah. Ini bagian kedua. Kalau dia berniat untuk melakukan kejahatan, dosa dan maksiat. Falam ya'malha, kemudian dia tidak amalkan, tidak sampai lakukan. Katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Ditulis untuknya 1 kebaikan penuh. Jadi bukan lagi dosa ditulis, 1 kebaikan penuh. Dia berniat untuk melakukan dosa. Iya. Mohon maaf, dia berniat untuk melakukan pencurian misalnya. Dia mau mencuri. Dia berniat untuk berzina. Ini kita sebutkan dosa-dosa yang besar. Dia berniat untuk membunuh. Iya. Demikian pula dosa-dosa yang lain dari dosa besar. Kemudian dia tidak lakukan. Dia tidak amalkan. Dia tidak amalkan. Seperti kisah orang sebelum kita. Dia datang sudah ingin melakukan zina dengan seorang perempuan yang dia memang suka. Yang kebetulan perempuan itu kesusahan. Kemudian dia mengatakan, saya mau memberikan kamu pinjaman, tapi kamu serahkan dirimu. Saat dia sudah duduk di atasnya, perempuan itu bilang dan menyatakan, la tabtahul khatam illa bihaqqiha. Jangan kamu membuka cincin kecuali dengan haknya. Maksudnya akad dulu. Akad dulu. Cuma laki-laki ini dia lakukan itu karena sebelumnya dia lamar. Dia menginginkan perempuan itu. Cuman perempuannya menolak. Maka datanglah waktu dia susah. Akhirnya dia mau meminjam sama laki-laki itu. Yang disebutkan oleh Nabi. Itu orang yang terkurung dalam goa itu. Di kisah 3 orang yang terkurung dalam goa. Ini salah satunya ini. Saat dia mau melakukannya. Dosa itu, perempuannya ingatkan dia kepada Allah, tentang Allah. Jangan kamu buka ini kecuali dengan haknya. Maka laki-laki itu memberikan uangnya yang dia mau ambil tadi, dan dia meninggalkan perempuan itu karena diingatkan tentang Allah. Iya. Maka laki-laki tadi pergi meninggalkan perempuan itu dan uang. Dia lakukan itu, disebutkan dalam kisah itu, karena Allah. Dia meninggalkan dosa karena Allah. Akhirnya dia tercatat sebagai pahala kebaikan, bukan dosa. Nah, inilah yang dikatakan oleh Nabi. Itu umat sebelum kita. Nah, ini untuk kita ini. Kalau kita berniat melakukan kejahatan, kemudian kita tidak sampai melakukannya, kita kembali mengingat Allah dan kita meninggalkannya, maka yang ditulis 1 kebaikan penuh. Tapi wa in hamma biha, kalau dia berniat untuk melakukannya, fa'amilaha, kemudian dia amalkan, katabahallahu sayyi'atan wahidah, maka Allah akan menulis 1 kejahatan saja. Tidak dilipat gandakan.
Ini adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang dikehendakinya. Ini luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kebaikan dilipat gandakan, keburukan tidak dilipat gandakan. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan terkait dengan kebaikan di banyak sekali ayat. Demikian pula Nabi kita Muhammad SAW telah menyebutkan di banyak sekali hadis. Kita sebutkan sebagai contoh. Ada surat Al-An'am ayat 160. Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan kebaikan. Man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalih. Siapa yang datang melakukan kebaikan, maka baginya 10 kali lipatnya. Ini Quran. Bahkan lebih daripada 10 kali lipat. Kita bisa baca surah Al-Baqarah 261. Allah Subhanahu wa taala mencontohkan berupa sedekah. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang menginfakkan harta mereka di jalan Allah. Yang penting di jalan Allah. Jalan kebaikan maksudnya. Kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil. Dia seperti satu biji yang ditanamkan, kemudian tumbuh dan menghasilkan sab'a sanabil. 7 tangkai keluar, bercabang menjadi 7. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Tapi di setiap 7 tangkai ini menghasilkan buah 100 biji. Itu perumpamaan sedekah. 100. Jadi 1 biji menjadi 7. Kemudian dari 7 ini masing-masing 7 menjadi, dari setiap tangkainya 100. Berarti berapa itu? 700. Lipat gandanya. Seperti di hadis tadi. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah akan melipat gandakan kepada siapa yang dikehendakinya. Tergantung niat. Tergantung niat. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas. Dan Allah maha mengetahui apapun yang kita keluarkan. Ini 2 ayat yang menjadi dasar pokok bahwa perbuatan baik itu Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan dengan kelipatan yang sangat banyak. Dalam hadis ada riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau bercerita di masa Nabi, ja'a rajulun binaqatin makhtumah. Di masa Nabi datang seorang lelaki dengan onta yang sudah dia ikat hidungnya. Ya. Biasanya hewan yang lebih besar yang susah dikendalikan itu yang diikat itu yang dilubangi hidungnya. Iya. Seperti onta, sapi dan semisalnya. Dia datang bawa ke Nabi seekor onta. Dia tarik ontanya. Dia berkata, ya Rasulullah, hadhihi fisabilillah. Wahai Rasulullah, ini di jalan Allah. Dia kasih Rasulullah, ini di jalan Allah, maksudnya saya sedekah. Faqala, maka kata Nabi kepadanya, laka biha yaumal qiyamati sab'umi'ati naqatin. Untukmu nanti pada hari kiamat dengan sebab 1 ekor ontamu ini 700 ekor onta balasan. Ini Masya Allah. Langsung dikatakan oleh Nabi, dia bawa seekor ontanya, maka akan dilipat gandakan menjadi 700 ekor onta. Karena 10. Satu kebaikan dihitung 10. Kemudian 10 ini akan dilipatkan dikalikan 7. Dikalikan
7 kemudian dilipat gandakan sampai berapapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ini yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung kepada orang yang datang membawa sedekahnya. Langsung kepada orang yang membawa sedekahnya. Dan banyak sekali ayat yang semisal ini dan hadits yang semisal ini. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada kita, man dalladzi yuqridullaha qardan hasanah. Siapakah yang mau mengkord itu gade. Allah enggak bilang pinjam. Siapa yang mau menggadekan? Namanya orang kalau menggadekan pasti dia mau lipat ganda. Iya. Siapa yang mau meminjamkan, menggadekan sebuah pinjaman yang baik kepada Allah, fayudha'ifuhu lahu ad'afan katsira. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan sebab itu, di ayat ini kalau dalam pembahasan bahasa Arab, fayudha'ifa, fa-nya itu namanya fa sababiyah. Fa yang menunjukkan makna sebab. Siapa yang mau meminjamkan satu pinjaman saja kepada Allah, dengan sebab itu Allah akan melipat gandakan untuknya. Berapa? Ad'afan katsira, dengan lipat ganda yang sangat banyak. Tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Ini rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Ini secara umum. Dan ini tanpa melihat kepada waktu-waktu tertentu. Karena ada amalan di waktu-waktu tertentu itu lebih daripada waktu secara umum. Misal, kita bisa melihat amalan di Ramadan, di malam Lailatul Qadar. Itu kan dilipat gandakan. Amalan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Itu kan lebih dilipat gandakan lagi. Amalan di awal Muharram dilipat gandakan. Itu tadi kita berbicara secara umum. Itu tadi kita berbicara secara umum setiap saat. Itu akan dilipatkan 10 paling rendah. Setelah itu akan menjadi sampai 700 bahkan tidak terbatas. Tidak terbatas. Dan apalagi amalan itu kita barengi dengan kesabaran. Karena beramal itu butuh kesabaran. Iya. Kita bersabar dalam mengamalkannya. Oh, ini tanpa hisab. Tanpa hisab. Kita melakukan kebaikan dan kita bersabar di atasnya. Kita istiqomah walaupun sedikit, dan tidak mungkin istiqomah tanpa ada kesabaran. Pertama, kalau kita istiqomah itu adalah amalan yang paling dicintai. Dalam hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qall. Amalan yang paling dicintai di sisi Allah adalah yang terus kita lakukan walaupun sedikit. Ini terus melakukan walaupun sedikit butuh kesabaran. Dan kalau kita bersabar untuk melakukannya walaupun sedikit, kita tidak meninggalkannya, susah senang tetap kita lakukan. Tetap kita lakukan. Ini akan dilipat gandakan sampai tidak ada batasannya. Kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Sungguh tiada lain, orang-orang bersabar akan diwaffa, diberikan penuh ajrahum, pahala ganjaran mereka, bighairi hisabin, tanpa batas. Tidak ada batas. Kita misalnya bersedekah sedikit, tapi saat kita mau sekali kaya, takut miskin,
Iya, lagi kikir-kikirnya. Ini lebih dicintai. Susah senang. Saat senang kan orang biasanya mudah. Iya, saat mudah. Saat sakit juga mudah. Karena dia lagi takut mati. Yang masalah sekarang adalah sehat sedikit. Mau sekali kaya. Sudah mau sekali naik haji. Iya, ini masalah. Makanya Nabi ketika ditanya, ayu sadaqati a'zam, sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Dari sedekah itu. Sedekah itu sudah besar pahalanya. 10, kemudian dilipat gandakan menjadi sampai 700. Tapi Nabi ditanya, apa yang lebih besar daripada itu pahalanya? Kata Nabi, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun ta'mal al-ghina wa takhshal faqr. Kamu bersedekah saat kamu sehat, syahih, lagi kikir sekali, artinya lagi tidak mau sekali keluar. Iya. Mau kaya, takut miskin. 4 ini orang jarang bersedekah kecuali ada hidayah dari Allah. Kalau ada 4 ini, kita tidak ingat sedekah. Sehat, lagi kikir-kikirnya, sehat saja tanpa kikir pun ini sudah setengah mati kita keluarkan. Tapi sudah sehat, kikir. Mau kaya, takut miskin. Ini kata Nabi SAW, sedekah yang paling utama. Sedekah yang paling utama kata beliau. Nah, di sini dilipat gandakan lebih daripada yang tadi. Disinilah kita dituntut untuk istiqomah dan bersabar. Istiqomah dan bersabar. Adapun keburukan, maka kalau hanya berniat, kemudian kita tinggalkan, jelas dari Nabi tadi, kita akan ditulis satu kebaikan sempurna. Tapi kalau kita mengamalkannya, hanya satu dosa sempurna. Hanya satu dosa sempurna. Cuman sebagian ulama juga kadang mereka mengatakan kecuali di waktu-waktu tertentu. Kejahatan di bulan haram misalnya. Itu lebih besar daripada kejahatan di selain bulan haram. Atau kejahatan di tanah haram lebih daripada kejahatan di selain tanah haram. Ini yang para ulama kita bicarakan. Adapun selain itu, selain bulan haram, selain tanah haram, maka akan ditulis satu kejahatan penuh kalau sampai diamalkan. Ini faedah singkat tentunya dari hadits yang ke-37 ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa mengingatkan kita untuk semangat melakukan kebaikan walaupun kecil. Walaupun kecil. Iya, uang 1.000, 2.000 itu akan menjadi lebih besar dan banyak. Akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jika kita ikhlas tentunya untuk mengeluarkannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan, alhamdulillah. Kita lihat sini pertanyaan. Ketika seorang telah berbuat baik kepada kita, apakah disunahkan kita membalas kebaikannya? Adakah dalilnya akan hal ini, Ustadz? Dan apakah yang gampang melupakan kebaikan orang? Apakah orang yang gampang melupakan kebaikan orang bagian dari sifat tercela? Mohon penjelasannya, Ustadz. Iya. Ada dalil dari Nabi SAW. Kata Nabi terkait dengan ini, bahwa kalau ada orang berbuat baik kepada kita, balas. Kata beliau, man sona ilaikum ma'rufan fakafi'u. Siapa yang melakukan kebaikan untuk kalian, balas. Balas kebaikan. Kalau kita mampu. Kalau tidak mampu, kata Nabi, fa'illam tajidu ma tukafi'unahu. Kalau kalian tidak mendapatkan apa yang bisa kalian balaskan dia, kadang-kadang ada orang memberikan kita sesuatu, kita tidak mampu balas. Karena besar dan banyaknya kebaikan.
Kata Nabi, kalau kalian tidak mampu, kalian tidak mendapatkan apa yang bisa kalian balaskan orang itu, pada ulah doakan kebaikan itu. Jangan melupakan. Karena melupakan orang berbuat baik kepada kita tercela. Ini yang ditanya. Melupakan zatul aidi, melupakan pemilik kebaikan, pemilik tangan, orang yang mengulurkan tangan baiknya kepada kita, berupa apapun. Berupa kedudukan, berupa ilmu, berupa harta, berupa tenaga, apapun itu. Kalau dia berbuat baik kepada kita, balas. Kalau kita tidak balas, maka itu sifat yang tercela. Karena la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur pada manusia. Tidak berterima kasih ke orang. Itu tidak dianggap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil yang kita minta. Ini dalil yang kita minta. Makanya kata Nabi, kalau kalian tidak dapat apa yang kalian bisa balas orang itu dengannya, doakan. Doakan orang itu. Dan tidak harus di hadapannya. Bahkan lebih bagus kita doakan saat dia tidak tahu. Karena kalau kita doakan dia di hadapan, langsung jazakallah khairan, semoga Allah membalas kebaikanmu. Itu ya dijamin dikabulkan karena orang berdoa tidak akan disia-siakan. Tapi ada sebab istijabah. Kalau kita doakan dalam keadaan orang itu tidak tahu kita doakan, itu mustajab. Itu lebih dikabulkan. Makanya kalau ada orang di grup bilang, tolong doakan saya, tidak harus kita langsung doakan. Boleh kita bilang, kami doakan. Tidak harus kita doakan langsung di WA situ. Apalagi pakai stiker. Musibah kita sekarang, kita pakai stiker. Kita tahu Pak, kalau kita pakai stiker, kita tidak baca. Langsung kita tindis. Kita tidak baca. Beda kalau kita ketik. Kita ketikkan berarti kan kita perhatikan. Tapi kalau pakai stiker, tidak ada kita baca. Tinggal kita cari, oh ada meninggal, innalillah. Tindis. Nah, itu masalah sekarang. Iya, masalah makanya kalau ada orang berbuat baik, enggak perlu di situ. Boleh kita bilang kami doakan. Nanti tinggal didoakan saat antara adzan dan iqamah. Doakan di sujud. Doakan saat kita bangun di malam hari. Pokoknya jangan lupakan orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Iya, apalagi kebaikannya banyak dan susah kita balas. Seperti bapak, ibu kita. Itu kan susah kita balas. Nabi ditanya, gimana cara membalas kebaikan orang tua? Kamu tidak bisa balas kecuali kamu dapat budak. Kamu merdekakan untuk ibu. Sekarang, di mana kita mau dapat budak? Di mana kita mau dapat budak? Ya, sekarang doa saja. Iya, untuk membalas kebaikan orang tua kita dan orang-orang lain yang berbuat baik untuk kita. Wallahu a'lam. Adalah segala berapa ini? Sunnah adalah segala perkataan atau perbuatan dan persetujuan Nabi. Pertanyaan saya, apakah perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi sebelum menjadi Rasul juga adalah termasuk sunnah? Tidak. Tidak. Jadi perbuatan Nabi atau ucapan Nabi atau pembenaran Nabi sebelum belum berusia 40 tahun tidak diambil pensyariatan padanya. Kita hanya ambil pelajaran. Oh, Nabi dari kecil. Belum dari umur setelah 2 tahun. 2 tahun 4 bulan turun malaikat belah dadanya. Mencucinya. Dan mengeluarkan bagian setan di situ. Artinya dari kecil belum dijaga. Sebagai pelajaran, ya kita ambil pelajaran. Adapun dikatakan, ini sunnah kenapa? Nabi lakukan sebelum usia 40 tahun. Sebelum turun ayat 5 ayat pertama di surat Iqra. Kan beliau dengan Iqra diangkat menjadi Nabi. Dan sebelum turun 5 ayat pertama juga di surat Al-Muddathir. Kan di surat Al-Muddathir beliau diangkat menjadi Rasul, disuruh menyampaikan. Karena sebelumnya hanya jadi Nabi, belum wajib menyampaikan syariat. Hanya melakukan syariat tapi belum menyampaikan. Setelah itu turun surat Al-Muddathir,
Ya ayuhal muddatsir kum fa'anzir, beliau diangkat menjadi rasul. Apa yang beliau sampaikan setelah itu? Itulah yang disyariatkan, yaitu selama 23 tahun. Selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Disitulah pensyariatan. Disitulah pensyariatan yang kita ambil sunnah di dalamnya. Wallahu a'lam. Apa Ustaz, bolehkah kita berdoa dengan bertawassul dengan menyebut nama Rasulullah atau orang soleh? Tidak. Bertawassul dengan nama Rasulullah atau nama orang soleh itu tawassul yang syirkiyah. Tawassul yang tidak boleh. Dan tawassul itu Pak ada dua. Ada tawassul yang masyru'ah, tawassul yang disyariatkan. Ini bertawassul dengan nama-nama Allah boleh. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Allah memiliki nama-nama yang indah, berdoalah biha dengan perantaraan nama-nama itu. Ini namanya tawassul. Kita minta rahmat, ya Rahim, ya Rahman, irhamni. Kita minta pengampunan, ya Ghafur, ighfirli. Kita minta rezeki, ya Razzaq, ruzukni. Kita minta ilmu, ya Alim, alimni. Kita minta apa lagi? Iya, kita minta pemberian, minta keturunan. Ya Wahhab, habli. Tinggal kita sebutkan. Ini namanya berdoa, bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Boleh, ini masyru'ah, disyariatkan. Atau bertawassul dengan amal soleh. Boleh. Kita bertawassul dengan amalan yang menurut kita paling ikhlas dari yang pernah kita lakukan. Boleh. Seperti tadi itu kisah 3 orang. Yang tertutup lubang goanya ketika mereka masuk beristirahat. Mereka bertawassul dengan amal solehnya. Adapun bertawassul dengan orang soleh, tidak. Yang sudah meninggal ya, kalau masih hidup boleh. Para sahabat ketika musim kering, mereka datang kepada Rasulullah. Meminta untuk melakukan sholat istisqa, meminta hujan supaya turun. Dan pernah terjadi beberapa kali. Yang paling terkenalnya pernah 1 kali, mereka sering meminta kepada Rasulullah. Dan waktu itu juga Rasulullah mengajarkan kepada mereka, ya sebelum beliau keluar ke lapangan, ya belum diusulkan oleh para sahabat doa minta hujan. Maka ketika di lapangan sebelum sholat belum naik mimbar dan belum berkata, Rob kalian sebenarnya sudah suruh bahwa berdoa saja langsung, tidak usah pakai perantara orang soleh. Walaupun itu boleh, karena Nabi keluar berdoa. Cuman Nabi ingatkan dulu, Allah telah bilang berdoa langsung, kalian sendiri. Enggak usah mengatakan kami ini banyak dosa. Iblis saja meminta kepada Allah diakhirkan hidupnya sampai hari kiamat. Allah kasih. Itu iblis yang paling durhaka. Jangan kita menghinakan diri kita bilang tidak dikabulkan. Berdoa saja. Itu yang diinginkan oleh Rasulullah. Tapi dengan permintaan sahabat, Rasulullah keluar. Meminta hujan. Demikian pula saat beliau berkhutbah. Ini kali kedua. Masuk orang bilang, ya Rasulullah, jalan-jalan sudah putus, harta sudah hancur karena kering yang sangat. Berdoalah kepada Allah supaya turun hujan. Maka saat beliau berkhutbah, beliau berdoa minta hujan. Allahumma agitna, ya Allah, turunkan kepada kami hujan. Turunlah hujan dari Jumat itu sampai Jumat berikutnya. Hadis di Bukhari, Muslim. Boleh meminta orang soleh, ini namanya bertawassul dengan orang soleh tapi masih hidup. Adapun kalau sudah meninggal, tidak boleh. Karena ketika Rasulullah meninggal, sahabat tidak pernah ke kuburan Nabi untuk meminta hujan. Tapi mereka pergi ke umat ini. Umat saat belum menjadi khalifah, belum datangi Al-Abbas. Paman Rasulullah, orang soleh. Dulu waktu hidup Nabi, kami meminta Nabi supaya berdoa supaya turun hujan. Mendoakan. Berdoa kepada Allah. Sekarang Rasulullah tidak ada, jadi mereka datang kepada Al-Abbas. Al-Abbas juga melakukan. Jadi kalau masih hidup boleh. Adapun orang soleh ini sudah meninggal, tidak boleh. Itu tawassul syirkiyah. Itu tawassul yang diharamkan. Jadi harus diperhatikan baik-baik. Masalah tawassul itu jangan sampai kita berluas-luas.
Dan bagaimana menurut pendapat Ustadz mengenai banyaknya orang yang berdoa di kuburan orang soleh menurut mereka? Ya, dengan alasan bertawasul. Tadi sudah itu. Jadi bertawasul itu Pak kepada Allah langsung. Itu pertama, boleh kepada orang soleh, yang penting syaratnya hidup dan mampu berdoa. Hidup tidak cukup, tapi dia harus mampu berdoa. Iya, kepada Allah. Boleh. Adapun sudah meninggal, tidak dianjurkan. Nabi sudah ingatkan. Iya, la taj'alu qabri idan aw wasanan yu'bad. Jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai sesuatu yang selalu didatangi. Kita mau umroh hanya sekedar ziarah kubur Nabi, bukan mau umroh, ziarah kubur Nabi. Tidak boleh. Iya. Tapi kalau kita pergi umroh sudah terlanjur, sudah di Madinah, ziarah kubur Nabi. Adapun khusus datang untuk kuburan Nabi, tidak boleh. Nabi larang. Jangan jadikan kuburanku sebagai sesuatu yang rutin kalian lakukan. Wala taj'alu qabri wathanan yu'bad. Dan jangan jadikan kuburanku seperti berhala yang disembah. Tidak boleh kita jadikan kuburan Nabi seperti berhala. Nabi saja begitu. Apalagi yang lain. Apalagi yang lain tidak boleh kita lakukan. Wallahualam. Dan itu bukan pendapat saya. Itu memang dalil Quran dan hadits begitu. Ya, dalil Quran dan hadits melarang kita seperti itu. Orang musyrikin yang diperangi oleh Nabi, kita tahu. Mereka itu berdoa kepada orang soleh. Bukan meminta kepada orang soleh. Dia bilang ini hanya wasilah. Tapi Nabi perangi. Nabi perangi mereka. Karena tidak boleh orang berdoa kepada orang soleh yang sudah meninggal. Apabila ke masjid, mau sholat, tapi tak ada niat sama sekali, bertentangan. Gimana caranya mau tapi tidak ada niat? Ya kalau kita mau itu niat itu. Mungkin kita beranggapan niat itu kalau kita sudah bilang usolli gitu ya. Nah, kalau kita sudah Nabi bilang kita sudah berkeinginan. Itu sudah niat namanya. Itu sudah niat. Iya, kita sudah ada keinginan, kemauan ke situ. Iya, itu sudah niat namanya. Karena niat tidak ada lafadznya. Tidak ada lafadz niat yang Nabi ajarkan sepotong. Tidak ada nawaitu an usolli. Tidak ada pula ilaihi maksuda wa ridho kematluban. Tidak ada semua. Tidak ada Nabi ajarkan sedikit pun lafadz niat kecuali niat umroh dan haji. Labbaika umroh, labbaika haji. Itu ada lafadznya. Selain itu tidak ada sama sekali lafadz niat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Siapa yang bisa mendatangkan sepotong hadis saja lafadz niat? Silakan, saya kasih hadiah. Iya. Oh ini pertanyaan ini susah ya. Waktu sedikit. Terkait dengan warisan. Di saat kami ingin melakukan ibadah, anggaplah seperti sholat rawatib dengan niat dalam hati dan bukan dilafazkan. Misalnya dengan niat kami ingin sholat isya 4 rakaat. 4 rakaat. Namun dalam hati saja, bukan lafaz. Apakah itu niatnya diterima? Ya itulah niat. Nabi SAW beliau katakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, innamal amalu binniyat. Sungguh amalan itu tergantung niat. Dan sepakat para ulama seluruh madhab, tidak ada silang pendapat. Seluruh madhab 4 ya, sepakat tidak ada silang pendapat bahwa niat itu mahalluhal qalb, tempatnya hati. Niat itu bukan tempatnya lisan. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah agak keras dalam hal ini. Al-lafidh bin niyah mubtadi'un dhal, jahilun dhal. Orang yang melafadzkan niat, dia bodoh lagi sesat. Kenapa dibilang bodoh? Berarti dia tak tahu yang Nabi katakan tidak ada sama sekali lafadz niat. Dan dia sesat karena
Nabi sudah ajarkan semua agama ini sempurna, kemudian dia lafadzkan. Sementara Nabi tidak ajarkan dilafadzkan, maka dia sesat. Makanya banyak sekali para ulama menukil bahwa niat tidak ada lafadz sedikit pun. Tidak ada dari Nabi, tidak ada dari sahabat. Siapa yang melafadzkan niat? Sebagian pengikut Syafi'i salah paham terhadap ucapan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, tidak ada sholat kecuali dengan lafadz. Tidak ada sholat kecuali dengan lafadz. Mereka paham lafadz niat. Padahal yang diinginkan oleh Imam Syafi'i adalah lafadz yang diinginkan adalah takbir. Tidak ada sholat tanpa melafadzkan takbir. Karena takbiratul ihram, siapa yang melafadzkannya dalam hati, tidak sah sholat. Itu sepakat seluruh madhab, tidak ada silang pendapat. Bahwa orang yang hanya angkat tangan, tidak ada sama sekali bergerak bibirnya, tidak ada sholat baginya. Tidak ada silang pendapat. Ini maksudnya takbiratul ihram. Yang diinginkan. Tidak ada sholat tanpa lafadz takbiratul ihram. Itu yang dimaksudkan. Cuma sebagian pengikutnya, dan dibantah oleh pengikut Syafi'i juga yang lain, itu mereka salah paham terhadap ucapan Imam Syafi'i. Wallahu a'lam. Cukup. Baik. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Iya. Saya ingatkan sedikit sebenarnya supaya jemaah juga tidak terlalu ribut. Sebenarnya kita lebih suka tadi itu yang disampaikan di depan, pakai mic, sampaikan baik-baik. Saya sebenarnya agak tidak enak juga 2 pekan ini melihat bahwa di belakang ribut, ada laki-laki ribut. Cuman kan kita tidak berkuasa di masjid ini, bukan punya kita. Cuman kita bisa menasehati saja pengurus bahwa perempuan itu lebih suka dilembutkan daripada kita pergi marah-marah di belakang. Ya, kita usir-usir orang. Tidak apa, kasih tahu baik-baik saja dari depan, bisa diumumkan. Bisa diumumkan dan tidak harus semua orang pergi usir perempuan di belakang. Tidak harus. Karena perempuan itu Pak, kita harus halus. Kalau mau didengar. Kalau mau didengar. Kata Nabi, rifqon bil qawarir. Lemah lembutlah pada gelas kaca itu. Kalau kita keras, kita akan mematahkannya. Dan kita sulit untuk menyambungnya kembali. Jadi itu wallahualam. Alhamdulillah. Kita cukupkan subhanallah.